Jadi saya perhatikan itu satu yang perlu kita perhatikan. Hari ini lebih banyak ya kesaksiannya, arahnya bagaimana hidup berjalan bersama Tuhan. Seperti yang Tuhan berikan saya firman, saudara, untuk malam ini belajar bisa berjalan bersama Tuhan. Tadi saya singgung sedikit pada awalnya, ya bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan sampai menjadi sahabatnya Tuhan, akrab dengan Tuhan, dan terus mengalami tuntunan Tuhan, mengalami kasih karunia dia belajar. Saudara Abraham dikatakan sampai disebut sahabatnya Tuhan. Dia sangat kuat sekali dalam apanya tadi, masih ingat Abraham itu imannya, ya imannya, ketaatannya, sekalipun tidak mungkin dia tetap saja percaya. Saudara masih ingat satu kali Tuhan berkata pada Abraham, tinggalkan hidup lamamu semuanya ke satu tempat di mana yang akan kutunjukkan. Belum tahu loh saudara, ayo keluar, ya mau pindah negara gitu. Negara mana Tuhan? Tuhan belum kasih tahu, itu kan kadang-kadang tidak masuk akal, betul gak saudara? Tapi dia diajar untuk belajar berani percaya, untuk belajar berani taat, untuk belajar mulai melangkah. Karena sementara melangkah Tuhan tuntun, salah melangkah Tuhan tuntun, selama melangkah Tuhan tuntun terus sampai mencapai rencananya Tuhan. Itu langkah yang luar biasa loh saudara. Karena belum tahu ya tempatnya seperti apa, bagaimana, pokok berani percaya, berani taat gitu saja. Apalagi waktu dia disuruh mempersembahkan Ishak anaknya, wah itu lebih lagi saudara. Itu satu-satunya yang paling dicintai, itu satu-satunya yang paling berharga saudara. Dan tidak masuk akal, bukan diserahkan gimana jadi korban persembahan saudara. Bisa bayangkan sangat tidak masuk akal. Tapi sekali lagi hebatnya dia saudara, dia itu imannya, ya berani percaya saudara, yaitu dijadikan Tuhan sebagai kebenaran sampai disebut sahabatnya Tuhan. Daud juga sama. Kalau saudara perhatikan banyak sekali. Tadi saya katakan hidup bergaul, dia selalu tanya. Dan hidup yang suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Intinya saudara harus belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Ya untuk pagi ini saudara saya malah rindu nyampaikan untuk mendengar atau bagaimana cara Tuhan itu berbicara. Sekalipun sudah banyak kesaksian, orang masih banyak tanya, Pak gimana toh Tuhan bicara? Kalau ini dari Tuhan apa enggak toh? Kadang-kadang gitu banyak ya saudara. Mungkin masih ada juga saat ini yang ingin, Pak Tuhan bicara itu gimana? Pernah bersaksi tapi tanya loh saudara. Saya lihat orang itu gitu, bisa bersaksi loh, aku wah Tuhan bicara gini, tapi kadang-kadang tanya Tuhan tuh bicaranya bagaimana? Ya atau ya? Ya atau ya? Ya kita bicara luas dulu ya saudara. Tuhan bicara bisa melalui firman-Nya atau firman Tuhan. Sementara saudara dengar firman Tuhan, kadang-kadang tiba-tiba dihidupkan oleh Tuhan, tiba-tiba dinyalakan oleh Tuhan. Saudara, ternyata itu bisa menjadi ya suara Tuhan yang sedang bicara. Kalau tadi saya dengarkan tadi contohnya waktu dengar kesaksian Hanita tadi, ya ngalami itu dipakai bicara untuk meneguhkan saudara. Dan banyak yang berbicara tema tahunan, tema bulanan, khotbah ya hari Minggu, ayat-ayat yang disampaikan. Ini masuk musim baru. Misalnya tadi setelah selesai saya makan bersama, minum bersama grup Semarang, saya lihat mereka tuh on fire. Beda sekali dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tadi saudara, wah menyala-nyala, datang aja pakai bis-bisan 2 kali ini saudara. Kalau nggak menyala-nyala nggak mungkin saudara. Intinya mereka berkata, waktu kita kakak dulu dapat rema, masuk season yang baru, masuk gelombang yang baru, masuk gerakan yang baru, ditangkap saudara, dipercayai saudara. Dan suku-suku akhirnya semua berkobar-kobar, semua menyala-nyala saudara. Waktu pertemuan ya fellowship, pelayan-pelayan Tuhan, wah biasanya 30 bisa 100 lebih saudara. Wah luar biasa sekali. Ya baktian kaum wanita tiba-tiba banyak sekali. Ya sekali lagi Tuhan bisa bicara lewat apa? Firman-Nya. Kata lewat apa saudara? Firman-Nya. Bisa waktu dengar, bisa waktu baca kadang-kadang saudara, bisa waktu baca. Bahkan kadang-kadang tidak ada apa-apa muncul ayat saudara. Pernah ngalami enggak?
kadang-kadang tanpa muncul ayat, saudara. Saya ngalami waktu itu, saudara. Ya, ceritanya waktu saya pertama kali belajar kerja, ya dari perusahaan keluarga, saya diutus untuk bagian penjualan di Jakarta, saudara. Wah, saya pertama kali di Jakarta tawarkan dagangan di Tanah Abang, saudara. Saya ketemu satu toko itu hebat sekali, ketemu saya langsung tertarik, langsung order. Ya, berapa ya, 100 atau 300 piece. Piece itu satu gelondong itu. Wah, saya senang sekali. Baru pertama kali kerja, wah langsung dapat pesanan 300 piece gitu, saudara. Saya langsung ya telepon Solo, ya minta segera dikirim dan dikirim. Setelah di sana, ya barang sampai saya dibayar pakai cek 1 bulan gitu, saudara. Tapi setelah 1 bulan, saya ditelepon Solo, ceknya kosong, nggak ada isinya, blok. Saya seperti kena halilintar gitu, saudara. Wah, 300 piece, baru belajar pertama sudah ditipu orang nih. Saya sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Makan yang nggak bisa, tidur yang nggak bisa. Jadi seperti sudah begitu berat sekali, seperti kena badai yang besar. Dan saat-saat seperti inilah tiba-tiba Tuhan bicara. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35 bisa dikeluarkan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 37 langsung saja, 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, ya oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selanjutnya saya lupa sampai ayat berapa selanjutnya. 8 coba. Ada? Belum dibuat. Pokok intinya nanti, saudara, belakangnya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kasih Kristus itu gak bisa hilang. Tuhan bicara pakai ayat itu. Begitu saya baca ayat itu, tiba-tiba jadi rema, saudara. Oh, ayat itu bacanya seperti itu, tapi itu dipakai Tuhan bicara, saudara. Siapa? Apa yang bisa memisahkan kasih Tuhan padaku? Kasih Tuhan itu nggak pernah habis-habisnya. Saya boleh ditipu, tapi ada kasih Allah yang bisa memberkati saya lagi. Ada kasih Allah yang bisa menolong saya lagi. Ada kasih Allah yang bisa datang lagi. Kenapa? Sampai karena ditipu saja, seolah-olah sudah tidak ada kasih Allah. Saya harus putus asa, saya harus seperti itu, ya terus nggak ada pengharapan. Semuanya itu tidak ada yang bisa menghilangkan kasih Allah dalam hidup kita. Tetap kasih Allah ada. Tuhan bisa berkati lagi. Tuhan bisa berkati lebih banyak. Tuhan bisa beli sesuatu. Tiba-tiba roh saya bangkit, saudara. Langsung mau makan, saudara. Langsung mau makan, saudara. Langsung masalah selesai. Ayat itu jadi rema. Tuhan bicara. Kadang-kadang ya bisa berbagai cara. Pokok Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya, saudara. Lalu juga Tuhan bisa bicara lewat apa? Penglihatan, saudara. Ya, ada orang dapat penglihatan, saudara. Saya juga pernah ngalami satu kali kalau penglihatan itu. Siapa ingat waktu apa? Siapa ingat saya dapat penglihatan waktu apa? Ada yang ingat? Apa? Enggak. Gideon enggak, saya dapat penglihatan, bukan Gideon putih. Waktu apa? Ada ingat? Apa? Ya, mau undur dari KKS. Jadi ceritanya, saudara, gereja saya masih jadi jemaat, mau mulai jadi gereja sel, kelompok sel. Mau buka kelompok sel banyak sekali. Saya oleh pendeta saya diminta, ayo, baca. Jadi ketua kelompok saya bilang dengan pendeta saya belum pernah melayani kok, nggak bisa. Pendeta saya bilang, sudah jangan takut, nanti Roh Kudus Tuhan akan tolong kamu gitu, saudara. Saya pikir ya sudah, saya ingin balas cinta kasih Tuhan. Saya merasa nggak bisa, pendeta saya ngomong pasti nanti Tuhan akan tolong, ya sudah saya mau. Tapi sebelum dimulai sempat saya diajak nganter pendeta saya melayani bestonan, ya orang pindah rumah. Pendeta saya selesai khotbah lalu ditunjuk gitu, saudara. Ayo baca,
doakan rumah ini supaya sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Begitu saya ditunjuk langsung panas dingin saudara. Karena seumur-umur hidup belum pernah mimpin doa. Ketakutan. Saudara, saya lihat pendeta saya ngomong jangan. Pendeta saya pura-pura, bukan pura-pura ya, saya nggak ngerti. Pokok dia sudah tunduk kepala situ saudara. Mau tidak mau terpaksa doa. Dan apa yang saya takutin terjadi. Takut macet, sungguh-sungguh macet. Sampai akhirnya diselesaikan, dilanjutkan oleh pendeta saya. Saat itu saya putus asa. Jadi ketua kelompok sel apa? Mimpin doa saja gak bisa kok jadi ketua kelompok sel. Saya sudah pikir besok pagi saya doa pagi, karena setiap pagi saya ikut doa pagi. Selesai doa pagi saya mau temui pendeta saya. Bata. Gak bisa. Saya mimpin doa aja gak bisa kok jadi ketua kelompok sel. Tapi Tuhan itu Tuhan yang hebat. Saat saya sudah putus asa, saya doa pagi pertama kali dan sampai sekarang nggak pernah lagi. Saya lihat sungguh-sungguh penglihatan Tuhan Yesus itu lihat saya itu saudara. Dia diam saja, hanya senyum tapi punya arti. Dalam roh saya Tuhan itu ngomong, jangan takut. Seperti kata pendeta saya, aku nanti yang tolong. Jangan takut. Ya buka kelompok saya, nanti aku tolong gitu saudara. Saya seperti terpukau. Kalau orang Indonesia mungkin seperti kena notis gitu. Seperti terpukau gitu. Begitu selesai roh saya menyala. Tiba-tiba berani saudara. Gak jadi ketemu pendeta. Saya berani jadi KKS gitu saudara. Sungguh-sungguh aja saya terima. Saya buka. Dan Tuhan tolong. Hanya bisa jadi 6 kelompok. Saya beri tepuk tangan yang meriah saudara. Itu ada, bukan tidak ada. Di Alkitab banyak. Dalam kehidupan orang banyak yang juga ngalami saudara. Ya, lalu melalui apa lagi? Pendengaran audible saudara. Di Alkitab gampang, misalnya Samuel dipanggil oleh Tuhan namanya, betul enggak? Juga Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Juga dipanggil. Ada orang yang bisa kadang-kadang ya didengar perkataan Tuhan, suara yang keras saudara. Ada satu saya pernah dengar saudara. Ya ini cerita orangnya ya. Dulu tiba-tiba ada seorang saudara datang gereja itu berkati banyak sekali gitu saudara. Saya singkat saja saudara. Saya sampai kaget saudara. Karena luar biasa sekali. Satu hari waktu ketemu saya tanya, kok dulu kamu berkati banyak sekali, itu ceritanya gimana? Dia cerita gini, itu waktu kita bangun saudara. Saya sedang mandi. Tiba-tiba dengar suara keras sekali. Bayar itu. Apa dana yang dibutuhkan bangun itu. Bayar itu, tolong itu saudara. Saya sampai kaget loh saudara. Sungguh-sungguh loh saudara. Dan akhirnya dia melangkah saudara. Karena dengar suara Tuhan yang berbicara saudara. Ya jadi ada banyak sekali saudara. Apalagi mimpi. Ada yang pernah mimpi Tuhan bicara lewat mimpi? Bisa saudara. Tapi sekali lagi juga tidak semua suara dari Tuhan. Tidak semua penglihatan dari Tuhan. Harus hati-hati. Tidak mimpi semua dari Tuhan. Ada juga kembangnya tidur gitu saudara ya. Tapi ada mimpi dari Tuhan. Siapa yang dapat mimpi dari Tuhan? Siapa di Alkitab siapa? Siapa? Suyono? Siapa? Yusuf saudara, itu tukang mimpi saudara. Ya dapat mimpi saudara. Wah dia dengan kakaknya sedang mengikat berkas gandum. Dia punya luar biasa bangkit, yang lain nyembah semua saudara. Ya lalu mimpi lagi saudara. Wah bulan bintang saudara, matahari nyembah dia seolah ayahnya. Dia dapat mimpi. Tuhan bicara melalui mimpi. Yusuf yang mana toh? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Dua-duanya saudara. Namanya Yusuf, kalau ada di sini namanya Yusuf mungkin banyak mimpi. Mungkin dua-duanya mimpi semua kok saudara. Iya saudara. Lalu apalagi saudara, lewat kejadian-kejadian. Seringkali kejadian-kejadian itu bisa dipakai Tuhan bicara dengan kita. Ini ngalamin. Oh Tuhan bicara seperti ini saudara. Kejadian-kejadian ya. Kadang-kadang keadaan-keadaan, situasi itu bisa dipakai Tuhan untuk bicara kepada kita. Kadang-kadang. Jadi saudara ngalami satu, tiba-tiba saudara merasa ini kelihatannya ya Tuhan itu punya
Ya, maksud seperti ini. Ya, lalu apa? Nubuat, banyak juga toh saudara ya, dapat nubuatan saudara. Tapi sekali lagi semuanya sama ya saudara. Ada yang benar dari Tuhan, ada yang tidak. Tapi ada nubuatan-nubuatan yang benar dari Tuhan. Maka kita seringkali juga tangkap kalau kita dengan nubuatan untuk gereja kita. Dan saudara, kalau saya rasa itu dari Tuhan, tangkap, doakan, puasakan. Dan bisa terjadi juga banyak hal yang sudah kita lalui sampai sekarang saudara. Ya, karena nubuatan, karena perkataan hamba Tuhan yang disampaikan. Masih ingat waktu gereja kita jumlahnya 20.000, saya ingin berhenti. Tapi satu hari Society Heting berkata, jangan berhenti. Tuhan ingin level yang lebih tinggi lagi, level berikutnya lagi. Dulu saya sudah tidak minta visi, akhirnya saya melangkah dan Tuhan berkarya luar biasa saudara. Ya, ada banyak cara, tapi ada satu yang terpenting sekarang, yang paling penting, yang selalu Tuhan bisa bicara adalah dalam hati kita, nurani kita, dalam roh kita. Yang semua yang lain mimpi. Ya, dengan pendengaran atau apapun saudara, ini hanya kadang-kadang Tuhan bicara kita dengan keadaan kita sebagai manusia. Dia pakai bahasa manusia supaya kita bisa mengerti. Tapi kita harus tahu Allah itu roh. Dia itu roh. Dia itu waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka roh Allah tinggal di mana? Dalam hati kita. Bersama siapa? Roh kita. Lah, Roh Kudus itu bisa bersekutu dengan roh kita. Dia senantiasa bisa komunikasi dengan roh kita. Tapi tidak pakai bahasa manusia, tidak pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Jepang atau apa-apa. Bahasanya alam roh gitu saudara. Ya, itu yang paling sering. Itu bisa setiap hari, itu bisa setiap saat saudara komunikasi dengan dia. Kalau saudara terus latih, belajar bergaul, belajar bergaul. Kalau saudara terus ya, setiap hari dari bangun tidur, saudara latih, mulai berbicara pada Tuhan. Belum bisa dengarkan, tidak apa-apa. Saudara nyapa saja Roh Kudus. Ya, selamat pagi, Bapak, Tuhan. Cerita saja, saudara. Lalu belajar mendengarkan siang hari. Ya, cerita saja. Belum bisa dengar, tidak apa-apa. Saudara ngomong saja, cerita dengan Tuhan. Terus itu kadang-kadang ada saatnya saat teduh, saudara merasakan saja, saudara lalu ngomong lagi, terus lama-lama nanti saudara bisa dengar suara Roh Kudus. Nah saudara, saya beri arah dulu. Roh Kudus kalau bicara dalam roh kita loh ya, bukan seperti tadi penglihatan, pendengaran. Itu adalah bahasa di alam roh. Kadang-kadang hanya berupa siknya. Kadang-kadang hanya berusaha seperti dorongan. Kadang-kadang bisa seperti keyakinan, kemantepan. Seringkali seperti itu, saudara. Maka banyak orang sebenarnya pernah mengalami, bisa saksi, tapi masih bingung terus caranya dengar gimana. Sebetulnya itu sudah dengar, saudara. Karena kita mikirnya kalau dengar suara Tuhan itu audible, dengar suara Tuhan itu penglihatan, dengar lahiriah. Sekarang tanya lagi ya, siapa namanya tadi? Aca, tadi kan bilang, ngerti toh? Tuhan panggil kamu untuk sekolah apa namanya tadi? Gimana caranya Tuhan ngomong? Loh, dalam hatinya ada keyakinan, damai untuk itu. Itu Roh Kudus bicara. Betul? Jadi punya kemantapan ke situ. Itu Roh Allah bicara dengan rohnya dia. Betul enggak? Tadi dapat lagi apa tuh? Yang berikutnya apa lagi ya? Idenya, desainnya gimana itu? Sama, kadang-kadang bisa dipikiran juga. Oh, modelnya gini. Kadang-kadang bisa masuk. Yang penting jangan memaksa Tuhan bicara dengan kita dengan kondisi manusia kita. Dia itu roh, kita harus ngerti. Dia itu bicara dengan roh kita di alam roh. Ya, di alam roh, saudara. Kalau saudara sadari, saudara latih terus, saudara terus belajar. Makin lama, roh saudara makin dewasa,
makin lama roh saudara itu makin peka. Makin lama saudara itu makin mengerti. Untuk mengerti itu perlu saudara perjalanan. Nggak bisa seketika. Kecuali Tuhan sendiri yang buat kita ngalami mujizat seketika bisa. Secara umum nggak bisa langsung. Itu perlu belajar bergaul yang terus menerus. Makin lama makin kena. Makin lama makin ngerti. Makin lama makin hafal. Makin lama makin tahu gitu saudara. Nggak bisa sekaligus saudara. Iya, karena ini bicara roh. Dan repotnya begini saudara. Kita manusia itu punya apa? Tubuh, jiwa, dan apa? Roh. Repotnya sejak dari lahir kita tuh hanya diajari, dilatih tubuh dan jiwa. Gak pernah diajari tentang roh kita. Gak pernah roh kita dilatih. Contoh ya, begitu lahir anak itu diajari apa? Diajari apa? Siapa yang sudah punya anak? Ayo, anaknya diajari apa? Apa? Diajari apa anaknya? Ngomong gitu saudara. Kan ngomong toh? Ya saja toh. Setelah ngomong diajari apa? Minum sendiri mungkin gitu toh saudara ya. Setelah minum apa? Jalan. Saudara betul lah. Terus jalan, lari, naik sepeda, berenang lah semuanya. Main urgent lah semuanya. Itu tubuhnya. Diajari, dilatih. Diajari, dilatih. Bahkan bertahun-tahun. Betul enggak saudara? Supaya mahir malah kadang-kadang puluhan tahun. Setelah diajari tubuh kita dilatih supaya bisa jalan, supaya bisa lari, supaya bisa main musik, supaya bisa menari tadi, supaya bisa banyak. Ganti otak kita, jiwa kita. Siapa yang tidak pernah disekolahkan angkat tangan? Oh pernah toh? Siapa yang pernah disekolahkan angkat tangan? Yang pernah? Yang pernah sekolah angkat tangan? Kenapa sekolah? Diajari supaya makin pandai otaknya, betul gak? Makin pandai, ya pengetahuannya, jiwanya terus berapa tahun atau berapa minggu saudara disekolahkan? Puluhan tahun, bukan tahunan loh. Ayo, puluhan tahun, sekolahnya berapa lama? Sampai SMA itu sudah berapa? TK, playgroup 2 tahun ya, SD 6, 8, SMP 3, 11. SMA 3, 15 tahun loh. Itu baru SMA loh. Yang S1 tambah 4 tahun. Jadi berapa ya? 19. Kalau S2 3 tahun lagi 22. Kalau es krim, saudara perhatikan ya. Dilatih jiwa kita supaya makin pandai. Makin pandai puluhan tahun. Saya sekarang mau tanya, kapan saudara diajari roh? Kapan rohmu dilatih? Kapan? Saya ulangi ya. Kita punya tubuh. Ya. Dilatih terus toh. Sehingga saudara bisa apa-apa toh. Makan sendiri semua bisa. Kita punya jiwa. Akal budi. Diajari terus toh. Puluhan tahun toh. Sampai pandai. Kapan diajari tentang roh? Lalu dilatih rohmu. Kapan? Kapan Beyong? Kuliah pernah diajari roh? Saya ngajari siapa? Persekutuan. Orang tua tapi tidak pernah ngajari ya. Gurumu sekolah yang puluhan tahun gak diajari ya. Gak ada yang ngajari seringkali. Kenapa kok orang tua gak pernah ngajari tentang roh? Guru kita gak ngajari tentang roh. Lah orang tuanya ya gak ngerti tentang roh kok. Gurunya ya gak ngerti tentang roh kok ngajari gimana? Loh betul tak saudara? Jadi kenapa kita itu jadi orang Kristen? Orang Kristen itu manusia rohani atau duniawi? Manusia rohani atau jiwani? Rohani. Disebut manusia roh. Tapi rohnya gak tahu apa-apa. Rohnya gak bisa apa-apa. Maka banyak orang Kristen gak bisa berjalan bersama Roh Kudus dengan nyata. Karena memang tidak diajari. Karena memang tidak pernah dilatih. Nah, perlu belajar. Perlu belajar tentang roh. Belajar hidup dalam roh. Berjalan dalam roh. Saudara baca kita banyak Paulus ngajari. Berdoa dalam roh. Memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Betul?
Ya saudara, dengan roh. Roh itu apa toh? Saudara, roh itu ya roh. Roh itu batin. Roh itu hati nurani. Kalau dibuat paling mudah, roh itu adalah hati. Kalau dibuat mudah, roh itu hati. Saudara, kalau paling sederhana ya saudara, itu hati. Kita memuji bisa memuji dengan tubuh kita. Bisa enggak? Bisa, tangan gitu aja Tuhan tahu kita memuji. Betul saudara? Tuhan, kita memuji dengan mulut kita, itu dengan tubuh kita. Kita memuji dengan perasaan kita, bisa toh? Dengan pengetahuan kata-katanya, jiwa kita bisa. Tapi sebetulnya yang paling disukai Tuhan, yang paling berguna, memuji dalam roh. Maka Tuhan bilang, kalau engkau menyembah, muji dalam roh. Dan kebenaran itu firman, yang sesuai firman. Saudara, itu yang sampai ketemu Tuhan. Itu yang bicara dengan Tuhan. Roh kita. Nah, kita harus belajar terus. Ya, hidup dalam roh. Bisa kok saudara. Ada masalah sedikit ya saudara tangani. Itu hidup dengan tubuh. Ada masalah saudara pikir pakai otakmu. Ngatasinya pakai otakmu. Itu hidup dengan jiwa. Saudara ada masalah. Mulai berkata-kata dengan Roh Kudus. Mulai tanya Roh Kudus. Itu hidup dalam roh. Tapi jarang. Banyak orang hidup ya langsung atasi. Dengan tubuhnya kadang-kadang dengan jiwanya. Hidup secara jiwani. Hidup secara lahiriah. Lah, harus mulai belajar selalu. Hidup dalam roh. Berjalan di dalam roh. Dulu sering saya ngajari saudara. Kalau muji nyembah. Ya, gimana toh dengan nyembah memuji dalam roh itu gimana toh saudara? Karena nggak pernah digunakan, jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, punya tuh nggak ngerti. Kalau saya ini ya saudara, saya cerita saya ya, dulu latihannya begini saudara, memuji dengan mulut saudara bisa toh? Bisa toh saudara? Misalnya lagu apa ya, yang mudah aja, haleluya, haleluya gitu aja saudara ya, haleluya itu muji Tuhan. Coba muji dengan mulut, coba haleluya, haleluya, haleluya. Sudah gak usah dipikir, gak usah bawa mulut kita ngomong, nyanyi aja bisa toh saudara. Lalu sekarang memuji dengan perasaan, dengan pikiran, pengertian. Haleluya untuk Tuhan toh. Haleluya. Bisa toh pakai pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Sekarang dengan roh. Kalau saya caranya dulu gini saudara. Nyanyi itu dulu lagu. Lalu semua mulutnya diem. Jangan keluar suara. Lalu nyembah mujinya dalam batin. Bisa enggak? Haleluya, haleluya dalam batin bisa enggak? Cobaan. Bisa enggak? Dalam batin. Setelah nanti bisa terus sampai kuat roh kita nyembah. Gitu seperti itu. Baru saya keluarkan suara saya. Tapi roh saya tetap nyembah. Bisa ngerti enggak saudara? Jadi saya nyembah dulu latihannya, saya nyembah dalam batin. Yang sudah bisa nggak dipakai dulu. Karena kalau suaranya langsung pakai jiwanya, rohnya kadang-kadang kita nggak bisa. Yang nggak bisa yang saya latih. Jadi saya nyembah dulu, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, dalam hati saya, dalam roh saya. Terus setelah sekian lama baru saya tambah suara sedikit. Haleluya. Saya gini. Terus baru saya tambah sedikit suara. Tapi sementara saya memuji, roh saya tetap nyembah. Nah, itu saya melatih nyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam banyak bisa gitu. Ngatasi apa? Dalam roh. Lama-lama nanti kita bisa hidup dalam roh. Setelah kita makin terus latih, makin terus roh kita makin lama makin kuat. Roh kita makin lama makin dewasa. Roh kita makin lama makin sekatan. Roh kita makin lama makin peka. Seperti tubuh kita kalau dipakai terus, justru makin kuat. Dipakai terus, justru makin sekatan. Dipakai terus, justru makin lincah. Betul ya saudara. Otak kita buat mikir terus. Makin tajam, mikir terus. Makin pandai, mikir terus. Makin pandai, makin tajam.
Demikian juga dengan roh kita. Dipakai terus, dipakai terus, dipakai terus. Roh kita makin lama makin kuat. Dipakai terus, dipakai terus, dipakai terus. Roh kita makin lama makin kuat lagi. Makin bangkit lagi. Dipakai terus, dipakai terus. Roh kita makin lama makin peka. Kalau saya belajarnya seperti itu, saudara. Lama-lama saya sudah biasa kok. Sambil khotbah ya saya bicara dengan Roh Kudus. Sambil persiapan, kalau saudara lihat ya, saya kalau persiapan sedang muji apa, saya pegang laptop saya atau iPad saya ngobrol, kadang-kadang dapat, saya catat aja. Ada Roh Kudus ngomong, saya catat aja. Lah, jadi mempersiapkan firman juga bersama Roh Kudus. Terus belajar. Makin lama, makin kebiasaan hidup dalam roh. Hidup bersama roh Allah. Hidup dalam tuntunan roh Allah. Hidup bersama Tuhan. Nah itu makin lama saudara akan bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah gitu saudara dengar suaranya Tuhan itu harian. Saudara dengar suara Tuhan itu setiap saat. Bukan kadang-kadang. Bukan sekali waktu. Tapi terus bergaul. Ngalami toh. Karena dia sudah itu sering, minimal makin ngalami, makin mudah. Bagi dia dengar suara Tuhan sudah tidak sulit toh. Kalau saya dengar tadi loh. Ya toh. Tuhan ngomong bisa tahu dia. Tuhan ngomong bisa tahu. Betul toh. Tuhan ngomong tentang ya panggilan hidupnya dia bisa tahu. Tuhan ngajari desainnya dia bisa tahu. Tuhan ngomong apa bisa tahu. Karena itu kebiasaan bergaul dengan Tuhan. Yang gak pernah belajar bergaul dengan Tuhan, saudara gak pernah ngerti Tuhan itu bicara gimana. Karena hanya hidupnya secara lahiriah. Karena hidupnya hanya secara jiwani saja. Yang bekerja, yang terus saudara hebat. Ya lahiriah saudara, tubuh saudara. Yang hebat otak saudara, kepandaian saudara. Sekarang waktunya belajar hidup dalam roh. Gunakan terus. Dilatih. Itu nggak bisa sekaligus saudara. Itu butuh waktu. Seperti tubuh dilatih tahunan. Seperti otak kita dilatih puluhan tahun. Hidup dalam roh sama seperti itu. Makin kuat, saudara lihat orang nggak sekaligus. Orang yang sudah lama hidup seperti itu, termasuk doa puasa itu bantu, ya ngalahkan daging, bangkitkan roh. Makin lama makin kuat, pengurapan makin kuat. Kepekaan makin kuat, makin lama kuasa Tuhan makin nyata, makin lama hubungan dengan Tuhan itu makin nyata, makin nyata. Itu perjalanan. Kenal Tuhan makin lama makin kenal sendiri. Gak diajari pun bisa kenal sendiri. Saya sering ngasih contoh. Ayo, kalau di pasar ikan sana datang bisa tahu nggak ini ikannya betina atau jantan, tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu, berarti kalah dengan yang jualan ikan no. Kalah pinter no. Bukan, karena dia nggak berkecimpung di ikan. Burung dara tahu nggak? Jantan betina. Ya sama. Pokok kalau saudara nggak belajar di situ, nggak ngerti. Saya tahu kalau merpati ya, ini jantan betina saya tahu karena dulu waktu kecil saya suka pelihara merpati. Itu otomatis. Karena saya hidup di situ. Berkecimpung di situ. Setiap hari lihat itu. Setiap hari ya berkecimpung. Kenal sendiri. Orang yang tidak pasti tidak kenal. Kalah dengan tuang ikannya. Kalah dengan penjual burung dara. Atau biarpun mungkin S2, S3 kalah. Kalau suruh lihat merpati kalah dia. Ya toh? Bedanya yang jualan itu karena terus-menerus bergaul. Ya, saya mau tanya lagi ya. Kalau dikasih dolar tahu enggak palsu atau asli? Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Belum melihat, belum pernah megang. Bu Yuli tahu dia. Dia bangga. Dia orang bank pasti tahu sendiri. Betul enggak? Kalau yang enggak, ya enggak ngerti wong dolare nyekel wae ora pernah. Ya tahu saudara, yang asli kayak apa kok? Enggak tahu kok, palsu bisa tahu gimana? Yang asli aja enggak tahu kok. Saudara bisa ngerti. Kalau saudara nggak bergaul, latihan bergaul terus, ini setan pun enggak, saudara nggak ngerti. Ini siapa wong? Tuhannya aja ya udah ngerti kok. Betul nggak? Sudah saatnya belajar hidup bergaul bersama Roh Kudus. Nanti saudara makin dewasa, makin lama makin berjalan bersama Tuhan. Gereja kita ngalami seperti itu. Kalau bagi saya itu dari dulu
Tuhan bicara paling kuat itu dalam batin saya. Itu sejak dari dulu. Saya beri contoh beberapa ya. Gereja kita ngalami terobosan. Pertama, waktu saya dipanggil jadi gembala sidang juga sama tadi. Nggak ada yang ngomong saya, nggak ada. Tadi seperti dia. Dalam hati saya tahu Tuhan nyuruh. Ayo, tinggalkan perusahaan, jadi gembala sidang. Saya tahu. Saya tidak mau itu, hati saya dikejar terus saudara. Sampai gelisah saya. Sampai seringkali jam 11 malam naik mobil keliling kota Solo. Gak punya tujuan tapi mencucur air mata karena perang batin. Ya, daging saya tidak mau, Tuhan nyuruh. Daging saya gak mau, Tuhan paksa. Daging saya tidak mau, terus. Tapi tahu. Itu dalam batin. Nah, saudara, itu Tuhan bicara. Itu karena Tuhan ingin sendiri ya. Kalau Tuhan, ini tambah satu ya. Saudara kadang-kadang tanya, aku dipanggil Tuhan apa enggak? Dipanggil Tuhan enggak untuk sesuatu? Sepenuh. Kalau saudara ngerti, mungkin belum dipanggil. Kalau Tuhan sedang mau pakai khusus panggil, kamu ngerti? Dibuat ngerti. Kalau belum ngerti ya itu jalan terus sesuai dengan jalanmu. Betul saudara. Saya itu dipaksa terus ngerti, dipaksa nggak mau ya dipaksa terus. Ya kembali lagi ya, tapi itu ya mungkin saya kasih jelas sedikit daripada nanti bingung. Satu hari ada satu orang datang dengan saya, dia tanya, Pak, saya mau konseling. Dulu saya full time, tapi punya masalah besar. Wah sampai nggak kuat dalam pelayanan saya keluar full time. Karena teman-teman berkata, nggak usah full time, nggak apa-apa kerja di umum, di pabrik, kamu ya bisa kok melayani Tuhan, nggak usah full time. Lalu dia pikir ya benar ya sama ya. Lalu dia keluar nggak full time, kerja di pabrik. Lalu setelah kerja di pabrik sekian lama, dia piuk lagi. Badainya tetap saja ada sama saja. Full time tidak full time ya ada badai. Bahkan lebih besar lagi. Lalu hatinya tertuduh lagi. Loh apa aku salah ya? Dulu sudah full time kok. Aku tinggalkan full time sekarang kerja di pabrik ya. Bingung ya. Gimana ya? Apa aku keluar lagi dari kerjaan ya? Full time lagi ya? Tanya dengan saya gitu. Saya jawab apa? Kalau kamu ditanya jawab apa? Saya ngomong dia gini. Sudah. Kamu jangan ambil keputusan full time atau tidak full time. Duduk di bawah kaki Tuhan. Tanya dulu. Sampai kamu ngerti panggilan baru ambil keputusan. Itu akan lebih bagus. Sebab kalau enggak sampai enggak ngerti panggilan, mudah putus asa, mudah bingung. Dimanapun bisa saudara enggak betah. Habis sekali saudara dapat panggilanmu untuk Tuhan, saudara masuk di situ ada kekuatan, ada support dari Tuhan. Badai bukan tidak ada, badai tetap ada. Tapi berani hadapi tantangan. Kalahkan tantangan. Menang dalam kehidupan. Menang atas tantangan. Saya jadi gembala sidang tantangannya banyak bukan tidak ada. Tapi saya enggak gentar. Hadapi tantangan. Kalahkan tantangan. Menang dalam kehidupannya. Benar. Banyak contoh lagi setelah dipanggil itu. Saya buka di rumah saya. Saudara masih ingat ya? Tapi hanya beberapa bulan sudah penuh. Karena Tuhan kalau bicara, Tuhan itu genapi cepat penuh. Lalu itu waktu tutup tahun, tempat saya muatnya 80 orang, yang datang 96 orang. Desek-desek gitu saudara. Saat itu kita doa siapa Tuhan beri tempat yang lebih besar. Beri tempat yang lebih besar. Beri tempat yang lebih besar. Ya besoknya saudara saya keliling. Dicari tempat, di tempat gedung pertemuan, di hotel, di restoran. Saya datang di Adem Ayem, lalu pemiliknya itu tertawa waktu saya ngomong saya mau sewa tempat ini bisa enggak untuk ibadah. Dia bilang Pak Baja, kemarin itu saya ikut datang kok, saya ikut doa syafaatnya kok, sedang mau minta tempat yang lebih besar kok. Dia juga ternyata ikut datang. Dia bilang depan itu aku punya gedung, sudah dipakai saja enggak usah bayar. Tuh gimana saudara? Nah itu gedungnya sayangnya kurang jelas itu. Ya gedung itu saudara ya. Itu kepotong tengahnya yang di atas. Gedung Slamet Riyadi saudara. Ya 2 atau 3 lantai gitu saudara. Suruh pakai free. Saya malah nggak berani itu saudara, takut. Belum pernah melayani kok. Langsung punya gedung tingkat di Slamet Riyadi. Saya nggak berani saudara. Wah nggak mau, saya tanggung jawabnya besar. Saya balik. Setelah saya balik,
Roh Kudus ngomong dalam hati saya, loh kamu gimana sih minta tempat yang besar, sekarang sama Tuhan, sama Bapak dikasih tempat besar, nggak berani. Lalu Bapak caranya jawab doamu gimana? Loh, saudara boleh tertawa tapi kadang-kadang gitu loh. Tuhan pakai aku luar biasa, begitu dikasih kesempatan nggak berani. Ayo, betul nggak? Tapi akhirnya saya sadar, saya balik, saya terima. Di situ juga nggak lama, Tuhan tuh hebat sekali. Hanya berapa bulan, lalu Tuhan itu gerakkan beli gedung Biskup Setar, saudara. Tambah lagi, saudara. Lalu ada pergumulan juga ada badai besar. Waktu mau beli, saudara, sudah mikir ini jadi atau tidak. Ya karena kita nggak punya dana untuk membayar. Ya saudara, saya umumkan di pengurus-pengurus saat itu, sudah. Kalau memang tidak punya uangnya gimana belinya? Ya sudah, cari tempat seadanya saja. Ya, wah itu saya paling ribut, saudara. Beli pak. Nah, saya ngomong uangnya dari mana kau beli? Ya ribut, beli itu, saudara. Lalu singkat cerita saya bilang dengan semua, kita tunggu karena saya itu waktu diberi waktu 1 minggu. Kalau Tuhan buka jalan beli, kalau enggak ya mau apa lagi? Wong memang enggak ada uangnya kok. Lah hebatnya Tuhan tuh bicara lagi. Waktu saya sedang doa, tiba-tiba Tuhan berkata, beli, aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Beli, aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Dan saya itu ngalami berulang-ulang. Begitu dapat remanya Tuhan, tiba-tiba menyala roh saya. Tiba-tiba berkobar-kobar, tiba-tiba suatu takut itu hilang. Seperti waktu saya dipanggil untuk jadi ketua kelompok saya, tiba-tiba menyala, saudara. Takut itu hilang. Selesai penglihatan ya doa. Langsung saya telepon yang jual, beli, belum punya uang loh, saudara. Langsung saya telepon beli gitu, saudara. Padahal belum punya uangnya. Tapi Tuhan itu nggak pernah gagal. Hanya istri saya jual semua yang dia punya, saudara, depositonya, mobilnya, ya sampai cincin kain dan semua juga digerakkan sebisanya jemaat dan semuanya, saudara. Masih kurang, hanya istri saya yang ya terus nutup kekurangannya, tapi akhirnya terbeli. Tapi sekali lagi dengar suara Tuhan, jangan sampai besok aku ya pengen rumah besar, tak ambil kredit bank, bumbung di sini ada Bu Juli ini, orang bank itu tak cerdak ini, tak api ini, supaya untuk kredit, saudara waktu nyicil bisa mencicil, reso bayar. Benar saudara. Kita melangkah karena apa? Memang rema. Belajarlah hidup tadi, berjalan bersama Tuhan. Saudara akan mengalami dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kemuliaan pada kemuliaan. Lalu singkat cerita gedung Biskup juga beli. Lalu saudara setelah itu ingat gak konferensi gereja sel dulu itu. Tuhan nyuruhnya apa? Buka konferensi gereja sel apa? Internasional. Saya tertawa, saya SMP 1 Inggris saja gak bisa kok internasional. Bahasa Inggrisnya gimana? Tapi Tuhan berkata waktu itu saya sedang di Bogota. Dia berkata itu pendetanya Cesar Castellanos. Dia khotbahnya bahasa Spanyol, juga bukan bahasa Inggris, tapi dia bisa membuat konferensi internasional. Kamu dari Indonesia datang, itu yang dari Jepang datang, itu yang dari Jerman datang. Kamu juga di Solo, memang kamu gak bisa, tapi aku yang bisa. Yang bisa bukan Cesar Castellanos, tapi aku yang menolong dia. Aku juga bisa membuat di Solo bisa buka konferensi gereja internasional. Rema dulu, saudara. Itu waktu belum ada pendeta luar negeri ke Indonesia belajar, itu enggak ada. Adanya pendeta luar negeri ke Indonesia ngajari. Atau pendeta Indonesia ke luar negeri belajar. Luar negeri ke Indonesia belajar enggak ada. Kamosya. Tapi Tuhan nyuruh kita membuat konferensi itu, pendeta luar negeri datang ke Indonesia untuk belajar. Enggak masuk akal. Tapi karena rema kita adakan, dan ternyata berbondong-bondong dari mana-mana. Dari Taiwan, dari Jepang, dari Korea, dari Filipina, dari Hong Kong, dari Australia, dari mana-mana datang, saudara. Sekali lagi, kenapa? Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang akan nuntun, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan membuat berhasil.
Termasuk ini gedung ini saudara. Setelah gedung biskop penuh, saudara ya, penuh, saudara mungkin pernah ingat visinya kita 1.000, 5.000 digenapi, ya 10.000 digenapi, 20.000 nggak digenapi terus. Saya tanya Tuhan, ini kok dulu 1.000 cepet, 5.000 cepet, 10.000 cepet, ini 20.000 kok lama nggak digenapi terus. Tuhan ngomong, lah kamu minta visinya 20.000 digenapi, gedungnya hanya muatnya 1.000 lebih. Lalu orangnya mau ditaruh di mana? Betul. Tuhan berkata, bangun gedung yang lebih besar, supaya bisa nampung jiwa yang diselamatkan. Lah, rema lagi saudara. Waktu kita berani melangkah cepat sekali saudara. Ya, ini itu cepat sekali. Ya, lah ada beberapa rumah yang ditawarkan dijual, tapi memang badannya juga besar. Yang berat bagi saya rumah saya di sebelahnya, karena yang kanan nggak bisa, itu sekolah nggak boleh dialihkan. Ya, rumah. Akhirnya setelah bergumul sekian lama, sudah sering saya ceritakan, rumah itu juga saya serahkan juga, tapi akhirnya bisa. Di sini dulu kita cuma punya 4M, pada habisnya 70M lebih. Kenapa bisa? Kembali Tuhan yang nyuruh. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bicara dalam hati tadi saudara. Kadang-kadang pakai ayat, kadang-kadang pakai kejadian. Kalau di sini kejadiannya ya, di belakang itu ada 3 rumah. Tiba-tiba pada dijual dan hanya 2 bulan selesai beli 3 rumah. Cepat sekali. Saya tahu ini waktunya Tuhan. Tuhan kalau sudah mulai cepat, ketemu sendiri, jadi sendiri. Jadi yang terakhir saja, setelah sini selesai, dulu masih ingat ya, uangnya belum lunas karena ada yang minjemin. Lalu kita janji iman sampai selesai semua. Setelah selesai saya doa dengan Tuhan, Tuhan dulu di rumah saya, lalu Tuhan beri tempat yang lebih besar, Selamat Riyadi. Lalu Tuhan beri lebih besar lagi gedung biskop. Lalu Tuhan lebih besar lagi di sini. Ya ini nanti di mana Tuhan? Lebih besar lagi di mana? Dalam doa saya Tuhan nunjukkan di sana dulu masih pelesungan, hanya pelesungan dulu, saudara. Saya datang di sana, saya itu nggak yakin loh, saudara. Kalau yang sudah saudara tahu tanah agak lama. Itu daerah nggak laku di Solo, itu daerah gersang, nggak laku, murah, nggak ada orang mau gitu saudara. Saya di sana tanahnya kering semua saudara. Itu bukit gini dari sini lihat di sana kelihatan sekali tanahnya kering, nggak ada yang mau. Saya ketemu dengan beberapa jemaat waktu kita mulai ninjau di sana, dia bilang dulu aku punya tanah sini, tak jual nggak laku katanya gitu saudara. Sudah nggak ada orang yang mau. Saya sana ya bingung Tuhan, ini mosok tanahnya bukit ya, masih gersang seperti ini. Kok seperti ini toh Tuhan? Tapi karena saya sudah belajar ikut Tuhan, percaya Tuhan, ya sudah. Biarpun bagi saya ini tidak masuk akal, ini kok nggak baik bagi saya. Pokok sudah Tuhan ngomong di sana, saya belajar tadi, percaya ikuti. Setiap ada persembahan masuk, belikan sana. 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 Ditawarin lain tempat, tak tengok aja tidak. Aku nggak perlu nengok yang lain. Tuhan nyuruh sana, ya sana, titik. Setelah berapa tahun, sampai tahun 22 kemarin, baru Tuhan berkata, sekarang bangun. Sekarang mulai siapkan, bangun. Sekarang mulai bangun saudara. Dan luar biasanya begini saudara, saya itu heran. Begitu tempat itu diputuskan untuk Tuhan, tanah itu bisa berubah. Saudara dengar, saya nggak tahu kalau saudara ada yang pernah punya tanah di sana, pasti saudara setuju dengan perkataan. Dulu itu gersang, tiba-tiba setelah diputuskan untuk Tuhan, tanahnya jadi subur. Betul saudara. Sekarang dari bukit sini lihat sana sudah nggak kelihatan, karena dari subur, banyak tanaman, banyak pohon. Beda sekali. Dulu tanah yang dijauhi orang nggak laku. Dulu pertama beli itu masih 100 ribuan, lebih dikit. Sekarang sudah kira-kira sudah 10 kali lipat. Begitu ditetapkan, diumumkan saja sudah naiknya banyak. Berubah. Dan ternyata Tuhan persiapkan luar biasa. Kenapa dulu tanah gersang nggak laku? Kenapa ya? Kenapa ya Pak Yono kira-kira?
Jeffrey kenapa ya? Ya, tidak bisa tahan diri. Kenapa kok saya bisa? Saudara, saya baru ingat siapa ya, saya ngomong ya. Siapa ya itu? Ada salah satu tamunya kita kemarin datang, saya bilang, oh iya ya, tanah itu dipersiapkan untuk kita. Jadi 3 hektar nggak ada orang mau. Ngambah saja nggak ada yang mau. Ya karena dipersiapkan untuk Tuhan toh. Betul nggak? Nggak ada yang mau. Juga satu nggak ada orang mau, kedua murah. Ya lah. Setelah waktunya untuk gereja, jadi orang suka. Sekarang perumahan banyak sekali di sana, di mana-mana. Betul. Itu jadi pusat kegerakan Roh Kudus apa saudara? Global. Coba saudara apa ya? Pusat kegerakan Roh Kudus apa? Global. Saya tunjukkan satu ya. Dulu waktu kita beli, itu belum ada tol. Jalan tol itu belum ada. Dengar ya saudara. Tuhan ngomong di sana, kita itu belum ngerti. Jadi belum ada tol. Sekarang ada tol. Coba cantik keluarkan. Hebatnya ini tanah kita ya saudara. Saudara lihat saya. Ini tanah ya. Yang Tuhan berikan itu ya. Kirinya pintu tol Mbak Keramat. Itu dekat masuk. Kanannya pintu tol Gondang Rejo. Langsung situ ada tolnya. Saudara dengar ya. Nah itu saudara ya. Tanah kita itu di tengah. Gimana ya? Baca dulu. Aku harus baca. Ini gerbang tol Karanganyar ya. Saudara, ini pusat kegerakan ini kurang ke sini. Karena ini Gondang Rejonya di sini ya. Cantik keliru. Ini tanah kita itu di Gondang Rejo itu loh saudara. Di sini. Jadi hebatnya itu gini saudara. Dulu belum ngerti. Sekarang ada tol. Di sini pintu gerbang. Di situ bergerbang. Yang di sini dari Jawa Timur. Semua kalau naik tol. Nggak usah ke Solo. Langsung masuk. Surabaya 2 jam sampai. Nggak usah ke kota Solo. Masuk. Ngawi mungkin cuman berapa? Pokok Surabaya itu cuma 2 jam. Nggak usah ke kota. Langsung masuk situ. Jakarta 7 jam. Langsung masuk situ. Semarang 1 jam. Kalau dari yang Jawa Barat sebelah kanan. Masuk semua. Dekat sekali semua. Jadi global itu dari semua jauh. Jogja ke Semarang jauh. Harus lewat Kartosulo dulu. Jogja baru ke Semarang. Betul enggak? Di mana-mana kan jauh. Solo itu pas tepat. Dan tanah yang Tuhan berikan tepat. Nah, ini saudara lihat. Ini Solo. Saudara. Ini Surabaya 2 jam. Saudara. Ya ini Yogyakarta. Mau ke Semarang ya jauh. Sama. Paling dekat ya dari Solo. Mau ke Jogja. Ini tolnya kalau sudah jadi cuma 40-45 menit. Kalau sudah jadi. Ya ini Semarang sudah jadi. Kalau saya lain di sana pagi-pagi berangkat. Masih sepi 1 jam aja. Sudah sampai di gereja sana. Saudara di Bandung. Ini tidak tahu ya berapa jam. Pokoknya Jakarta 7 jam. Kemana-mana dekat. Kenapa? Global. Ya, kalau orang Jogja besok kebaktian di sini cuma 45 menit toh. Solo aja bisa lama toh kalau macet, bisa 1 jam toh. Antar Solo saja bisa 1 jam toh. Ini luar kota jadi dalam kota. Nah, betul. Tambah lagi saudara, itu masih tambah lagi. Kurang apa? Orang yang naik pesawat terbang. Ya kalau tadi keluarga saudara, ini bandara. Ini keluar dari bandara langsung pintu tol. Betul tak? Langsung pintu tol yang langsung masuk di sini. Turun di situ lagi. Jadi dari luar kota, luar pulau, luar negeri. Terbang mendarat di sana yang langsung masuk tol. Sampai juga. Kok bisa ya saudara ya? Saudara perhatian. Kok bisa ya? Tuhan. Tadi. Kalau pikiran kita enggak bagus. Tapi Tuhan sudah tahu yang terbaik. Itu disimpan untuk pekerjaan Tuhan. Saatnya pekerjaan Tuhan dipakai, dibuka. Tiba-tiba tanahnya diberkati. Tiba-tiba posisinya pas sekali dari mana ke mana. Jadi sekali lagi, saya tidak perpanjang, belajarlah. Hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup dalam roh. Ya, bergaulnya coba belajar dari roh. Karena apa? Kita itu sebetulnya roh. Saya ini bukan yang kelihatan ini saudara. Yang kelihatan ini hanya kemah, wadah. Saya yang sungguhnya itu
roh di dalam. Maka kalau mati meninggalkan tubuh, meninggalkan alam ini. Sesungguhnya Roh Kudus itu ada di dalam kita, bersama roh kita. Roh kita harus bersekutu terus. Connect dengan Roh Kudus. Hiduplah dengan roh. Latihan hidup dengan roh. Bukan dengan fisik saja, bukan dengan otak saja, hidup dengan roh. Latihan terus, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saudara nanti akan lihat, saudara akan menjadi manusia roh. Seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup, yang berkarya di dalam hidupku. Yesus berkata, supaya mereka murid-muridku ada di dalamku, aku ada di dalamnya dia. Betul? Menyatu. Kalau di Solo, tahu mungkin Jawa Tengah kebatinan, sering nyebut apa? Manunggal ing Gusti. Menyatu dengan Gusti. Itu firman. Sampai roh Allah di dalam kita, kita di dalam roh Allah. Sampai menyatu. Di mana-mana ya menyatu. Hidupnya menyatu. Kalau saudara sudah seperti itu, percaya saya, badai boleh datang, tapi saudara akan injak-injak badai. Saudara akan berjalan di atas badai kehidupan. Saudara akan dipakai Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan lagi. Tangkap. Saya rindu sekarang setiap Miracle Night itu pengajaran saya yang bawa saudara lebih dewasa lagi. Ada doa banyak tapi harus mulai diajari. Hari ini pelajaran yang bagi saya sangat penting. Menentukan kita itu berjalan bersama Tuhan atau tidak. Menentukan kita itu menang atau kalah. Menentukan hidup kita. Kalau saudara tangkap, saudara berjalan dalam roh, saudara lihat hidupmu berubah. Seperti Abraham berubah, seperti Daud berubah, seperti Elisa berubah. Ya, saya tidak perpanjangkan firman, tapi kita akan doa tinggal 3 menit, saudara. Ayo doa. Kalau saudara rindu didoakan, maju boleh ya. Ya, saya akan doakan supaya diberi kepekaan oleh Tuhan, supaya diberikan saudara roh saudara dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, saudara yang rindu bolehlah saudara maju ke depan, duduk saja tidak apa-apa. Saya hanya tumbang tangan atau minyak pengurapan tolong dikasih saya akan mengurapi, biar pengurapan itu membukakan mata roh saudara, biar kepekaan itu ada, biar pengurapan itu bekerja dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara rindu didoakan, yang rindu saja yang maju ke depan, kita akan berdoa, ya kita akan urapi, setelah itu kita akan tutup dalam doa. Ora lapasa kara lapasa kara lapasa kara lapasa kara lapasa hira lapasa kara lapasa kara. Siapa yang butuh saudara supaya saudara dijamah diberi kepekaan oleh Roh Kudus seperti Elisa, berdoa Tuhan bukakan mata roh mereka supaya mereka bisa melihat di alam roh, supaya mereka bisa berjalan dalam roh, supaya mereka bisa mengalami seperti Rasul Paulus, hidupnya bukan hidupnya sendiri, tetapi Roh Kudus Kristus yang hidup di dalamnya mengalami kasih karunia. Jangan tertutup jalan ya saudara, supaya saya bisa lewat. Saudara, depan saudara kosongin supaya saya bisa lewat, supaya saudara bisa mengurapi saudara. Ya. Ora lapasa kara lapasa kara lapasa kara lapasa kara lapasa hira lapasa kara lapasa kara. Ya, beri jalan saudara supaya saya bisa lewat, supaya saya bisa mengurapinya satu persatu. Saudara datangnya pada Tuhan, jangan berharap pada saya hanya melakukan saja supaya pengurapan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara, supaya mata roh saudara dibukakan oleh Tuhan, supaya roh saudara dibangkitkan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan, diberi kepekaan, diberikan kasih karunia. Ora lapasa kara lapasa kara lapasa kara lapasa kara hira lapasa kara lapasa. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan.
Engkau lihat mereka Tuhan, sekali lagi Engkau yang berkarya. Hamba-Mu mengurapi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang jamah setiap mereka. Biar minyak pengurapan ini mulai bekerja dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, mata rohnya dibukakan oleh Tuhan. Tuhan, bukakan mata rohnya supaya mereka bisa melihat, supaya mereka bisa menanggapi, supaya mereka bisa berjalan di dalam roh. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Orala pata pasakara la pasakara. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah sejak saat ini dan seterusnya. Mata rohnya terbuka sejak saat ini dan seterusnya. Oh, rohnya mulai pekat dengan Roh Kudus. Rohnya bisa bersekutu dengan Engkau, Roh Kudus. Engkau yang menjamahnya. Oh, Engkau yang menjamah rohnya. Engkau yang mengurapinya satu persatu. Terus saudara bergumul, terus saudara mendekat pada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjamah. Dia rindu saudara bisa bertumbuh. Dia rindu supaya Tuhan bisa berkarya dalam hidupmu, saudara. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la. Hirala pasakara la pasakara. Tuhan, pengurapan-Mu yang bekerja. Biar sejak saat ini dan terusnya. Oh, Roh Kudus, Kau bekerja. Kau berkuasa atas hidupnya. Seperti Kau berkarya, bekerja, berkuasa atas Daud. Kau bekerja atas setiap mereka, Roh Kudus. Jamah, 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 Tuhan, jamah. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Mengalir dengan lebih kuat lagi, Roh Kudus. Bahkan malam ini biar menjadi penjebolan rohani. Semua penghalang-penghalang didobrak. Semua pintu yang terus didobrak dibukakan. Hirala pintu tembaga dibobok, dibukakan oleh Tuhan. Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Setiap ikatan-ikatan diputuskan. Setiap kenajisan ditahirkan. Hirala pas malam ini, malam pentahiran. Malam ini, malam kekudusan. Malam ini, malam pengurapan. Bahkan Tuhan meteraikan mereka boleh menjadi alat-Mu, Tuhan. Boleh Kau pakai sejak saat ini. Engkau yang berkuasa. Berikan hidup hati yang berani berserah pada Tuhan. Hidup yang diserahkan, Tuhan. Masa depan yang diserahkan, Tuhan. Kehendak yang diserahkan, Tuhan. Apa yang Kau inginkan dalam hidupnya, Tuhan, terjadi, Tuhan, terjadi, Tuhan. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Terus Tuhan, Engkau yang murnikan, Engkau yang tahirkan. Malam ini sungguh-sungguh ada terobosan ilahi, ada penjebolan ilahi, ada kuasa-Mu yang bekerja khusus dalam kehidupannya. Tuhan, sekali lagi jamah, 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 jamah. Hamba-Mu mengurapi. Engkau yang memperbarui hidup mereka. Engkau yang membangkitkan mereka sejak saat ini dan seterusnya. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau berkuasa atas mereka. Roh Kudus, Kau bawa perjalanan hidup mereka. Roh Kudus, Kau yang berkarya dalam kehidupan mereka. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Roh Kudus. Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara. Orala pata pasar. Saat ini Tuhan, hamba-Mu sudah urapi. Engkau yang berkarya. Engkau sedang terus akan berkarya. Mata rohnya dibukakan oleh Tuhan. Mata rohnya mulai melihat. Bahkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka satu persatu. Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan beri pengurapan Daud dalam hidupnya. Orala pasakara la
pengurapan yang bawa perkenanan, pengurapan yang bawa kekudusan, pengurapan yang membawa kasih karunia. Hirala pasakarala pasakarala pasakarala, hirala pasakarala pasak. Jama 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 jama. Hanya Engkau Tuhan yang mempengaruhi hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Pagi hari menjadi pagi yang luar biasa, pagi yang khusus Tuhan, pagi yang bawa pembaruan bagi setiap kami. Orala pasakar. Kami doakan semua keluarga besar mereka di Jama juga, setiap orang satu diselamatkan, seluruh keluarganya juga diselamatkan, juga diselamatkan. Doa untuk keluarga saudara masing-masing, saudara. Awas saudara mulai dipakai oleh Tuhan. Doakan untuk keluargamu masing-masing. Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami tangkap firman-Mu. Seluruh keluarganya diselamatkan, diselamatkan. Urapi doa mereka, kuasa-Mu yang bekerja, mujizat-Mu terjadi. Keluarganya satu persatu diselamatkan, diselamatkan, diselamatkan. Orang-orang yang mereka doakan diselamatkan, diselamatkan, dijamah oleh Tuhan. Hari ini hari breakthrough terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali pulang dengan pengurapan khusus. Sejak saat ini dan terusnya, kami akan benar-benar berjalan dalam roh, berjalan dalam tuntunan-Mu, berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara jangan lupa pulang bawa pengurapan dengan iman. Ya, seperti sering saya katakan, jauh diurapi, mata lahiriah tidak kelihatan, tapi Alkitab berkata, sejak saat itu Roh Allah berkuasa atas hidupnya. Izinkan Tuhan berkuasa atas saudara. Artinya ikuti Tuhan. Izinkan Tuhan yang membawa saudara, yang pakai saudara, ya, bukan membawa Roh Kudus atau memakai, tapi dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkati.